warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM H05233323 dari kelas PGC C. Adapun tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Nah, adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai 5 faktor pendidikan kepanduan. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, dasar pendidikan kepanduan. Yang kedua, tujuan pendidikan kepanduan. Yang ketiga, pendidikan kepanduan. Yang keempat, anak didik kepanduan. Yang kelima, lingkungan pendidikan kepanduan. Dan yang terakhir yaitu bahan ajar kepanduan. Nah, materi yang pertama yaitu apa saja dasar pendidikan kepanduan. Pendidikan kepanduan yang lebih dikenal sebagai gerakan pramuka di Indonesia memiliki dasar filosofis dan tujuan yang mendalam. Gerakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dikembangkan pendiri gerakan kepanduan dunia pada awal abad ke-20. Dasar utama pendidikan kepanduan adalah pengembangan karakter, kewarganegaraan, dan pertumbuhan pribadi melalui kegiatan di alam terbuka dan pengalaman praktis. Adapun dasar pendidikan kepanduan pramuka yang dijelaskan pada undang-undang di Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang disahkan di Jakarta pada tanggal 24 November tahun 2010 oleh Bapak Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, berisi bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Yang kedua yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 pada tahun 1961 tentang gerakan pramuka berisi dasar bahwa perkumpulan ini berdasarkan pada Pancasila. Yang ketiga yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia pada nomor 118 pada tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada gerakan pendidikan kepanduan Praja Muda Karana. Yang keempat yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 pada tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar gerakan pramuka. Yang terakhir yaitu Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 pada tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Selanjutnya yaitu apa saja sih tujuan pendidikan kepanduan. Nah, terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka menjelaskan bahwa tujuan gerakan pramuka adalah gerakan pramuka yang bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. Yang kedua yaitu menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungannya. Nah, pendidikan kepanduan. Pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Sedangkan pendidikan dalam arti luas adalah menjadi peserta didik sebagai manusia yang mandiri, peduli, bertanggung jawab, dan
berpegang teguh pada nilai dan norma masyarakat. Nah, pendidikan dalam kepanduan diartikan secara luas yaitu suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat dan berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Proses pendidikan dalam kepramukaan pada saat peserta didik asik melakukan kegiatan yang menarik, menyenangkan, yang rekreatif dan menantang. Pada saat itu pembina pramuka memberikan bimbingan dan pembinaan watak. Anak didik kepanduan. Nah, anak didik kepanduan ini yang dimaksud anak didik yaitu peserta didik yang terdapat dalam proses pendidikan. Dalam kegiatan kepramukaan, peserta didik yang mengikuti kegiatan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu siaga, penggalang, penenggak, dan pendega. Dalam setiap golongan peserta didik akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Adapun sebutan untuk golongan siaga adalah barung, golongan penggalang adalah regu, golongan penega adalah sangga. Untuk pendega tidak ada ketentuan, hanya saja sering disebut reka. Dan dalam kelompok tersebut terdapat pimpinan yang disebut yaitu pinrung atau siaga, pintu, penggala atau penggalan, dan pinsa atau penega. Pimpinan tersebut bertugas untuk mengordinasikan kelompok tersebut. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal, informasi maupun non formal. Kaitannya dengan pramuka, maka yang disebut dengan peserta didik yang berusia 7 sampai 10 tahun disebut pramuka siaga. Peserta didik yang berusia 11 sampai 15 tahun disebut pramuka penggalang. Peserta didik yang berusia 16 sampai 20 tahun disebut pramuka penegak, dan peserta didik yang berusia 21 sampai 25 tahun disebut pramuka pendega. Nah, apa saja sih yang dimaksud mengenai lingkungan pendidikan kepanduan? Lingkungan pendidikan kepanduan yang dimaksud lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebab bagaimanapun, bila beberapa tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Ketiga lembaga tersebut dituntut melakukan kerjasama di antara mereka baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang terakhir yaitu mengenai bahan ajar kepanduan. Bahan pendidikan adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, baik berupa bahan tertulis seperti handout, buku, modul, lembar kerja, brosur, maupun bahan tidak tertulis seperti video atau film, VCD, radio, kaset, dan lain-lain. CD interaktif berbasis komputer dan internet. Bahan ajar dalam bentuk tertulis berupa materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran tersebut berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diajarkan oleh pendidik dan harus dipelajari oleh mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun kesimpulan dari pembahasan mengenai materi 5 faktor kepanduan, yaitu pendidikan kepanduan atau kepramukaan di Indonesia memiliki dasar filosofis yang kokoh dengan fokus pada pembentukan karakter, kewarganegaraan, dan pengembangan pribadi melalui metode pembelajaran langsung di alam terbuka. Proses pendidikan kepramukaan menerapkan pendekatan holistik
4 pilar pendidikan: belajar mengetahui, belajar berbuat, belajar hidup bersama, dan belajar menjadi diri sendiri. Peserta didik dikelompokkan sesuai perkembangan usia: siaga, penggalang, pendegak dengan kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, menuntut pendekatan pendidikan yang sesuai untuk memenuhi aspirasi dan minat mereka. Lingkungan pendidikan yang meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta penggunaan bahan ajar yang variatif mendukung terciptanya pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.